Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wal aqibatu illa 'alal zalimin al-mutaqati wal musyrikin. Asyhadu an la ilaha illallah ilahul awwalin wal akhirin wa qayyumus samawati wal ardi wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa khiyaratuhu min khalqihi ajma'in. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wassalama tasliman katsiran. Bapak Ibu, saudara dan saudariku, kaum muslimin dan kaum muslimat, sedang jamaah salat Isya yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih kembali izinkan kita bersua di kesempatan malam hari yang berbahagia ini. Mudah-mudahan pertemuan kita di kesempatan malam hari yang berbahagia ini adalah pertemuan yang diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hasil dari pertemuan ini tumbuh subur iman kita di hati dan bertambah keilmuan di dada ini, dan mudah-mudahan di tengah tumbuh suburnya iman ini, pada saat bertambahnya ilmu ini, di atas yang kita semuanya beramal, dan mudah-mudahan amal kita adalah amal yang teristiqomahan, dan di atas keistiqomahan adalah kelak kita berharap kita sebagai menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah insyaallah. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin ya Rabbal alamin. Hari ini Pak, kita masih melanjutkan pembahasan kita, kajian kita yang kemarin kita diamanahin untuk membahas tentang masalah fitnah akhir zaman. Ya. Nah, ini ada kitab Pak. Kitab ini judulnya kitab ini ditulis oleh Yusuf ibnu Abdillah ibnu Yusuf al-Wabi. Ini merupakan kitab tulisan disertasi Pak. Disertasi yang ditulis oleh Yusuf bin Abdullah bin Yusuf al-Wabi. Kitab ini judulnya Asyratus Sa'ah, tanda-tanda hari kiamat. Ya. Dan kitab ini sangat monumental, luar biasa sekali Pak, karena kitab ini menyusun berbagai macam fitnah-fitnah yang terjadi, yang mana fitnah ini ternyata, ya, fitnah-fitnah yang terjadi ini ternyata adalah tanda-tanda hari kiamat. Ya. Tanda-tanda hari kiamat. Nah, kita tidak akan membahas tanda-tanda kiamat besar, ya, karena tanda-tanda kiamat besar itu ketika sudah terjadi satu di antara yang lainnya itu, maka yang lainnya nyusul itu Pak, berurutan, menyusul, alamat nyusul. Makanya kita sekarang hanya bahas tentang fitnah-fitnah akhir zaman yang itu merupakan tanda-tanda kiamat kecil, yang ini banyak di tengah-tengah kita, tapi kita terkadang tidak menyadari karena kita tidak memahami bahwasanya itu bagian dari tanda-tanda hari kiamat. Baik Pak, yang pertama Pak, tanda-tanda akhir zaman itu, tanda-tanda ingin berakhir zaman itu, yang pertama zuhurul khawarij, bermunculannya khawarij. Khawarij ini siapa khawarij ini Pak? Khawarij ini adalah orang-orang yang mereka ini menjadi penentang pemerintah. Jadi mereka ini adalah orang-orang yang mengobarkan pemberontakan terhadap pemerintahan yang sah. Itu khawarij. Ya, khawarij salah satu tandanya adalah membuat fitnah, Pak, membuat kegaduhan di tengah masyarakat, ya, agar masyarakat ini terprovokasi, terbakar, sehingga mereka memberontak kepada pemerintahan yang sah. Hanya khawarij Pak. Kata Syekh Pak, wa minal fitani, dan termasuk dari tanda-tanda akhir zaman itu
adalah allati waqa'at zuhuril khawarij, yaitu munculnya orang-orang yang berpemahaman khawarij, ya, orang-orang yang berpemahaman khawarij. Kapan ini munculnya Pak orang-orang yang berpemahaman khawarij ini Pak? Munculnya adalah ala Ali radhiyallahu anhu, yaitu di zamannya Ali, ya Pak ya, di zamannya pemerintahan sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nah, ini pertama kali ya, khawarij itu mulai berani memunculkan diri. Wa kana bidayatu zuhurihim ba'dan tihai ya ma'rakati Siffin. Dan awal mula kemunculan orang-orang khawarij ini adalah setelah selesai perang Siffin. Perang Siffin ini Pak, perang antara sahabat Ali radhiyallahu anhu dan ibunda Aisyah, istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini terjadi perperangan Pak antara dua orang sahabat, ya, antara ibunda Aisyah dengan sahabat-sahabat yang lainnya dan sahabat Ali ya radhiyallahu anhu dengan sahabat-sahabat yang lainnya. Ya, ini Khawarij. Wattafaqa ahlul Iraq wasyam ala tahkimi baina ta'ifatain. Yang mana sebab kemunculan Khawarij ini adalah ketika orang-orang Irak dan orang-orang Syam waktu itu, mereka itu yang bersepakat untuk menyudahi perperangan ini. Nah, ini kan awal mulanya apa? Awal mulanya terbunuhnya sahabat Utsman bin Affan. Ya Pak ya. Utsman bin Affan ini terbunuh, Pak. Beliau terbunuh dan pada waktu itu ya, Muawiyah bin Abi Sufyan ini menuntut Pak. Menuntut kepada sahabat Ali yang waktu itu terangkat menjadi khalifah yang sah untuk segera menangkap para pembunuh sahabat Utsman ini. Ditangkap, diadili, itu dihukum. Tapi sahabat Ali enggak serta merta gitu Pak. Karena ini lagi kacau Pak, lagi kacau. Jadi sahabat Ali tunggu tenang dulu. Nah, sahabat Muawiyah ini ya menuntut untuk segera ditangkap agar jangan sampai mereka kabur atau menghilangkan barang bukti, ya begitu Pak. Sampai akhirnya terjadilah perselisihan antara sahabat. Akhirnya sahabat Muawiyah dengan ibunda Aisyah radhiyallahu dari orang-orang Syam ini Pak, bersama orang Syam, dan Ali waktu itu memindahkan pemerintahannya ke Kufah, ke Irak, ya, ke Irak, dan orang-orang Irak menjadi pendukungnya sahabat Ali. Terjadi perperangan Pak. Yang masing-masing pihak berteriak apa Pak? Allahu Akbar. Masing-masing pihak saling ya membacakan ayat-ayat Al-Quran, mengumandangkan takbir. Ya. Sampai akhirnya mereka duduk berdamai bersepakat Pak. Nah, pasukan Ali nih Pak, pasukan Ali, mereka ini nggak mau Pak, nggak mau, harus tetap perang terus, perangin aja semuanya. Ali ini tidak mau. Dikatakan Pak, yang jumlahnya dari pasukan sahabat Ali ini yang mereka kelak menjadi orang-orang Khawarij ini, yang mereka nggak mau waktu itu, ya Pak. Wa fi asna'i ruju'i Ali radhiyallahu anhu ila Kufah, dan di tengah-tengah perjalanan ketika sahabat Ali mau kembali ke Kufah, ke Irak Pak, faraqahul Khawarij, orang-orang Khawarij memisahkan diri. Wa qad kanu fi jaishihi, dan mereka ini adalah anggota pasukannya sahabat Ali. Ya. Wa nazalu makanan yuqalu lahu ya Harura. Mereka itu berhenti, pasukan Ali ini berhenti di sebuah tempat yang tempat ini disebut dengan Harura, ya, tempat Harura. Dan jumlah mereka jumlah mereka sama niyata alafin, sekitar 8.000 pasukan. 8.000 pasukan. Wakilah ada juga yang menyatakan sittata asyrata alfan. Ada yang mengatakan jumlahnya adalah 60.000 pasukan.
Jadi 60.000 Pak, 60.000 pasukan ini memisahkan diri, nggak mau ngikut sahabat Ali, dan mereka lain-kali akan menjadi orang-orang Khawarij. Mereka tidak taat kepada pemerintahan sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nah 60.000 ini Pak yang mereka memisahkan diri dan berhenti tempat ya, Harurah tadi Pak. Waktu itu ya fa'arsala Aliyun ilaihim Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Pada waktu itu sahabat Ali mengutus sahabat yang mulia yaitu sahabat Ibnu Abbas untuk berdebat dengan mereka, menasihati mereka Pak. Fanawwaruhum, untuk menasihati mereka. Dari perdebatan ini Pak, dari apa istilahnya Pak ya, adu pendapat ini akhirnya roja'a ma'ahu ba'duhum. Sebahagian dari 60.000 pasukan tadi pun akhirnya bertobat, rujuk, dan akhirnya ya taat lagi kepada sahabat Ali. Yang lainnya enggak mau, dan yang lainnya tetap menentang sahabat Ali, dan mereka lah yang akhirnya menjadi orang-orang Khawarij ya. Dan sampai sekarang ada Pak, sampai sekarang. Dan sahabat orang-orang Khawarij ini Pak, dulu ternyata telah dikabarkan oleh Rasulullah. Rasulullah mengatakan begini Pak, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Pak dalam kitab Sahihnya. Rasulullah SAW bersabda begini, yakhruju fi hadhil ummah, akan keluar dari umat ini, ya, akan keluar dari umat ini, walam yakul minha, ya, yaitu kaum tahkiruna sholatakum ma'a sholatim. Kalian itu akan merasa malu, kalian itu akan merasa tidak ada apa-apa yang diberikan Rasul mereka. Lihat Pak. Jadi orang-orang Khawarij itu luar biasa taatnya Pak, luar biasa solehnya Pak. Sampai-sampai kata Rasulullah SAW, ya kalian itu akan merasa malu kalau membandingkan diri antara sholat kalian dengan sholatnya mereka. Itu orang Khawarij Pak. Ya, yaqra'unal Quran, dan mereka adalah para penghafal Al-Quran. Biasa kan Pak? Hafal Quran, sholatnya luar biasa. Khusyuknya sampai kita merasa malu. Tapi mereka baca Quran Pak, kata Rasulullah la yajawaza huluquhum, akan tetapi Al-Quran yang mereka baca itu enggak lewat dari tenggorokan mereka. Maksudnya apa ini Pak? Kata ulama kita, maksudnya mereka itu hanya sekedar hafal, sekedar baca, tapi enggak paham, karena mereka tidak mentadaburinya, tidak merenungkan, tidak meresapi akan inti dari ya, perintah dalam Al-Quran yang mereka baca itu. Nah ini Pak, mereka itu adalah orang-orang yang luar biasa. Yang merukuna minad-din murukus sahmi minar rumyah. Mereka itu keluar dari agama, kata Rasulullah, sebagaimana anak panah yang melesat dari busurnya. Tuh. Sholatnya luar biasa, baca Qurannya, hafal Quran luar biasa, tapi mereka keluar dari agama seperti anak panah yang terlepas dari musuhnya. Ini menunjukkan Pak, orang-orang Khawarij itu mereka ini hanya paham Al-Quran dari lisan saja, tapi mereka tidak bisa memahaminya. Pak. Nah ini Pak, orang-orang Khawarij ini ternyata mereka lah yang akan menimbulkan kerusakan di tengah-tengah umat. Imam Bukhari Pak pernah berkata tentang orang-orang Khawarij ini. Kata Imam Bukhari apa Pak? Karena Ibnu Umar yarahum syirar khalqillah. Ibnu Umar, kata Imam Bukhari radhiyallahu anhu, menganggap orang-orang Khawarij ini adalah sejelek-jeleknya, seburuk-buruknya ciptaan Allah. Ya. Dan berkata Imam Bukhari Pak, innahum intalaqu ila ayatin nazalat fil kufar faja'aluha 'ala al-mu'minin. Mereka ini, kata Imam Bukhari Pak, mereka ini orang-orang Khawarij, kata Imam Bukhari, mereka itu menjadikan ayat-ayat yang ayat ini turun untuk orang-orang kafir, tapi ternyata mereka jadikan ayat ini untuk orang Islam. Itu Pak. Jadi ayat ini sebenarnya buat orang kafir Pak. Ya, dari asbabul nuzulnya, ya, dari konteks ayatnya ini itu orang kafir, tapi mereka
Jadikan ayat ini untuk memukul orang-orang Islam. Masya Allah ya Pak ya. Nah ini adalah fitnah yang di akhir zaman ini Pak, yaitu munculnya orang-orang Khawarij. Ya ciri-ciri mereka kata ulama kita yang paling ini Pak, yang paling mudah sekali ciri mereka adalah mereka ini mengajak untuk memberontak kepada pemerintah. Selalu alasan mereka itu pemerintah tidak berhukum dengan hukum Allah. Nah itu alasan mereka, tidak berhukum dengan hukum Allah. Makanya ini adalah pemerintahan yang harus diruntuhkan, yang harus dirobohkan. Ya, makanya mereka suka membuat onar, membuat onar. Jadi mana-mana kerjaannya hanya yang menjelek-jelekkan dan memburuk-burukkan pemerintah. Tak ada pemerintah yang cocok buat mereka Pak. Ya, kecuali mereka sendiri jadi pemerintah. Padahal ketika mereka jadi pemerintah pun ya nggak cocok juga gitu ya. Nah ini Pak, termasuk dari tanda-tanda hari kiamat. Yang berikutnya Pak, tanda-tanda akhir zaman berikutnya Pak, diarul amanah, menyia-nyiakan amanah. Ini Pak, ya, menyia-nyiakan amanah. Nah kita sekarang yang hari ini Pak, siapa saja yang kita menerima amanah gitu ya, diberikan tanggung jawab, maka amanahlah Pak, amanahlah. Nah kalau kita tidak amanah, maka ini bagian dari kita pun termasuk dari tanda-tanda akhir zaman. Dalam sebuah hadis pada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza du'iatil amanah fantadiris sa'ah. Apabila amanah sudah disia-siakan, maka tunggulah oleh kalian datangnya hari kiamat. Jadi penyia-nyiaan amanah ini Pak, penyelewengan amanah ini Pak, ini juga bagian dari tanda-tanda akhir zaman. Sahabat bertanya, kaifa idu'atuha, bagaimana cara menyia-nyiakan amanah itu, bagaimana ya Rasulullah SAW? Bagaimana caranya menyia-nyiakan? Apa yang terkategorikan, apa yang teridentifikasi gitu Pak? Apakah yang teridentifikasi sebagai orang yang menyia-nyiakan amanah itu? Apa kata beliau Pak? Qala, beliau menjawab, idza usidatil amri ila ghairi ahli fantaziris sa'ah. Apabila sebuah urusan Pak diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kiamat. Nah sekarang ini Pak, betapa banyak orang diberikan jabatan, mendapatkan amanah nggak sesuai dengan kapasitas dan kapabilitasnya, ya Pak ya. Nggak punya ya kemampuan Pak, kapasitasnya nggak ada, kapabilitasnya juga nggak ada, pokoknya kosong. Tapi dia dapat jabatan, ya, dapat jabatan. Nah ini termasuk dari apa Pak? Ya, tanda-tanda akhir zaman Pak, fitnah akhir zaman ini Pak. Ya. Bagaimana orang yang pintar terpinggirkan, orang yang bodoh terdepan. Ya. Akhirnya apa? Orang bodoh yang ngatur orang pintar Pak. Iya kan Pak? Betapa banyak orang-orang pintar ya, yang mereka ternyata menjadi bawahan orang-orang bodoh, kasihan ya, menes mereka itu. Nah ini termasuk bagian dari tanda-tanda hari kiamat ya Pak ya, tanda-tanda kiamat. Makanya kiamat itu Pak, tanda-tanda akhir zaman itu bukan hanya sebagaimana kita ketahui Pak, hancur sini enggak, termasuk dari ya para orang-orang yang diberikan amanah itu tidak sesuai dengan kemampuannya, itu pun termasuk dari bagian fitnah akhir zaman. Ya, fitnah akhir zaman. Wa bayyana Nabi sallallahu alaihi wasallam kaifa turfa'ul amanata min al-qulub. Dan Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita Pak, ya, bagaimana diangkatnya amanah itu dari hati. Maksudnya apa ini Pak?
Maksudnya bagaimana orang yang mengerjakan itu sudah tidak dengan hatinya lagi. Mengerjakan itu asal-asalan, Pak. Ya. Jadi tidak totalitas gitu, Pak. Tidak totalitas. Ya, ini pun termasuk bagian orang tidak amanah ini, Pak. Menyia-nyiakan amanah. Jadi mengerjakan sesuatu itu tidak apa sih, Pak? All out gitu lah, Pak. Tidak all out. Ya. Pokoknya separuh hati. Separuh hati. Pekerjaan yang bisa diselesaikan 1 hari, Pak, ini bisa berhari-hari belum selesai, Pak. Kenapa, Pak? Karena banyak waktu yang terbuang dengan apa? Dengan main HP, ya, dengan Pak. Ya, itu banyak sekarang, Pak. Ya, di jam-jam kerja mereka live TikTokan, ya kan, Pak? Pegawai negeri, polisi, kan, Pak? Live TikTokan, Pak. Ya. Bahkan ada orang Thailand melapor tentang kasus kehilangan ini. Apa, Pak? Kehilangan HP-nya. Polisinya itu bukan nanggepin, malah apa, Pak? Nonton Netflix ya. Malah nonton Netflix. Wah, ini kan penyanyian amanah ini, Pak. Penyanyian amanah. Ya. Nah, itu termasuk dari itu, Pak. Jadi tidak dengan hati melakukannya. Ya, semuanya sembarangan. Wa annahu la yabqa minha fil qalbi illa atharuha. Lihat, Pak. Enggak ada sedikit pun ya secara hati mereka melaksanakan amanah yang diembankan ini kepada mereka, enggak ada, Pak. Enggak ada. Sedikit pun enggak ada. Ya. Bekasnya itu illa atharuha. Bekasnya enggak ada, Pak. Jadi datang hanya stempel, ya, pulangnya stempel, dan pulang hanya stempel, ada. Akhirnya kan dia itu langsung nggak absen itu doang. Tapi apa yang dikerjain nggak tahu. Nggak ada bekasnya. Masya Allah ya. Takut banyak sekarang orang-orang yang tidak amanah seperti itu. Itu hati-hati loh, Pak. Itu bagian dari ketidakberkahan. Penghasilannya nggak berkah itu, Pak. Ya, nggak berkah. Ya. Sekarang banyak pertanyaan, kenapa kok anak-anak sekarang banyak yang berani sama orang tuanya? Kenapa kok anak-anak sekarang banyak yang melawan sama orang tuanya? Jawabannya sederhana saja, Pak. Ya mungkin orang tuanya kurang amanah. Coba ya. Itu saja jawabannya sudah. Tak usah repot-repot, Pak. Oh, mungkin pendidikannya, mungkin kurikulumnya enggak. Terlalu repot banget itu. Ya. Orang tua kita dulu, Pak. Ya dengan apa kita dididik mereka sih, Pak? Orang tua kita dulu dengan kekerasan, dengan kemarahan, ya, kita dididik seperti itu. Kurikulumnya juga kurikulum biasa, nggak secanggih sekarang kurikulumnya. Tapi kenapa anak-anak dulu itu ya, luar biasa, Pak, daya juangnya, daya rasa hormatnya, pengabdiannya kepada orang tua itu luar biasa. Kenapa? Ya begitu. Orang tua dulu itu sangat-sangat hati-hati dalam memberikan makan kepada anaknya. Ya, Pak, ya, sangat hati-hati sekali. Sehingga jadilah anak-anak yang luar biasa, ya, yang kita ini. Nah, ini, Pak, ya. Jadi penyia-nyiaan amanah pun bagian dari tanda kiamat. Yang berikutnya, Pak, qafdul ilmi wa zuhuril jahli. Pak, yang berikutnya, Pak, ya, hilangnya ilmu dan mulai tersebarnya kebodohan. Ini pun tanda-tanda hari kiamat, Pak. Tanda-tanda kiamat itu apa, Pak? Rasulullah menyatakan dalam sebuah hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, min asyratis sa'ah, termasuk dari tanda-tanda akhir zaman adalah ayarfa'an ilmi ya wa yasbutul jahl. Terangkatnya ilmu dan tersebarnya kebodohan. Ketika kebodohan tersebar, Pak, sudah tidak bisa terbedakan lagi mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang buruk, ya kan, Pak? Sudah tidak terbedakan. Dan sekarang, Pak, banyak di antara kita yang sudah mencoba memaklumi ya, hal-hal yang itu sudah buruk, Pak. Padahal hati-hati loh, Pak. Allah Subhanahu wa ta'ala seperti ini, Pak. Likulli ummatin ajal. Setiap umat itu ada ajalnya. Umat di sini, Pak, kata ulama kita, Pak, bisa dipahami sebagai individu, bisa dipahami sebagai satu kaum atau satu negeri atau satu negara. Jadi negara ini, Pak, negara, bangsa, kaum ini, Pak, juga punya ajal, Pak, punya ajal.
Ya, punya ajal. Kalau individu ajalnya kapan, Pak? Kematian. Kalau negara, Pak, kalau negara, bangsa, kaum, ajalnya kapan, Pak? Ya, ketika bangsa ini bubar, hancur. Dulu ada bangsa, Pak, ada negara, Pak, ya, namanya Uni Soviet. Besar sekali kan, Pak? Besar sekali, nggak Rusia, Pak. Dulu ada namanya negara, Pak, Yugoslavia. Besar sekali kan, Pak? Besar, Pak. Sekarang tinggal satu negara saja, ya kan, Pak? Dulu ada kaum, Pak, kaum Samud, kaum Ad, ya, Ashabul Aikal. Ini bangsa-bangsa yang kuat ini, Pak. Mereka bisa memahat kayu, Pak. Gunung, Pak. Gunung itu mereka pahat, mereka bentuk jadi sebuah rumah, dan mereka tinggal di situ. Itu luar biasa kuatnya kan, Pak. Dulu ada raja, Pak, Fir'aun namanya, hancur, Pak. Sekarang tinggal Mesir, ya kan, Pak? Di negeri kita, Pak, dulu ada kerajaan Kutai, ya, Pak, ya. Ini kan sebelum Masehi ini, Pak. Di mana? Di Kalimantan. Hancur, Pak, hancur. Ya, hancur. Dulu ada kerajaan, Pak, di Palembang, Sriwijaya namanya, Pak. Hancur, Pak, hancur. Sekarang masih ada, masih. Tapi nama pupuk, kan, Pak? Jadi merek pupuk, Pak. Pupuk Sriwijaya. Universitas. Universitas juga ada, Pak. Universitas Sriwijaya. Universitas Sriwijaya. Dulu ada, Pak, kerajaan, Pak, yang luar biasa, Pak. Rajanya luar biasa beraninya, Pak. Kerajaan Singosari namanya, Pak. Ya, Pak, ya. Sampai utusan Cina dia berani penggal itu kupingnya, kan, Pak? Tuh. Luar biasa. Hancur, Pak. Digantikan sama kerajaan Majapahit dengan Raja Hayam Wuruk. Panglimanya Pak, Gajah Mada, dengan sumpah palapa. Gajah Mada dulu, Pak, itu ingin menyatukan Nusantara. Itu hanya bukan Indonesia saja, Pak. Malaysia itu, Pak, itu ternyata ada jejak bekas kerajaan, ada jejak Raja Majapahit, Pak. Malaysia, Brunei, Filipina itu ada, Pak. Berarti dulu Filipina itu masuk. Filipina, Thailand itu, Pak. Thailand, Malaysia itu, Brunei itu masuk wilayah kerajaan Majapahit itu, Pak. Hancur, Pak. Hancur semua. Hancur. Sampai tinggal sekarang Indonesia. Ya, Indonesia ini pun dulu ada, Pak. Indonesia, Pak. Jadi provinsi Timur namanya, Pak. Lepas, Pak. Lepas. Dan tanda-tandanya Aceh juga boleh bisa dipakai. Iya, Pak. Karena udah di ini, Pak, udah di sweeping, Pak. Plat BL di sweeping, kan, Pak, ya? Plat BL di sweeping, Pak. Gitu. Kayak masuk negara lain saja, gitu, Pak, ya? Kayak masuk negara lain di sweeping, Pak. Itu, Pak. Ini bisa aja, Pak. Nah, perhatikan, Pak, ya. Kehancuran dari semua bangsa-bangsa yang kita ceritakan tadi, Pak, ya, kehancuran. Itu semua karena apa, Pak? Satu saja jawabannya, Pak. Apa itu, Pak? Ketika ilmunya terangkat, kebodohan tersebar. Ketika kebodohan tersebar, Pak, nggak bisa mereka membedakan mana baik, mana benar. Nggak bisa mereka membedakan, Pak, mana taat, mana maksiat. Sehingga yang mereka lakukan, yang mereka kerjakan, yang menjadi kebiasaan mereka adalah perbuatan-perbuatan dosa. Dan ternyata perbuatan-perbuatan dosa itu ternyata pengundang cepat datangnya kehancuran. Iya, Pak. Makanya kalau misalkan negeri ini dai-dainya, ustadz-ustadznya itu adalah ustadz-ustadz yang sana senang sini senang, semuanya dibenarkan, nggak ada kesalahan, nggak ada menyalahkan. Oh, ini benar, boleh, ini benar, nggak apa, masing-masing saja, masing-masing. Tunggu saja, Pak, kehancurannya. Iya, tunggu saja kehancurannya. Ya. Kalau kita misalkan, Pak, ya karena itu tidak berkaitan dengan diri kita, udah kita biarkan. Dan sekarang sudah ada kan fenomena seperti itu, Pak. Sudah, Pak. Saya pernah ke Senen, Pak. Ini ada orang, Pak, jelas dicopet, Pak. Dan semua orang menyaksikan, Pak. Tapi orang diem aja, Pak. Bebasnya copet itu ngambil, Pak. Diem aja, Pak. Udah, jangan campur. Pak, nggak ada yang boleh ikut campur, Pak. Iya. Ya kan, Pak? Iya. Saat saya pernah lihat di mobil, Pak, ada ibu-ibu nangis kecopetan, Pak. Orang tahu, Pak, dia kecopetan dan tahu copetnya itu udah turun, Pak, tahu. Kerennya juga tahu, Pak. Tapi diem, Pak. Itu hati-hati. Ya. Kita sekarang pokoknya asal tidak menimpa diriku, tidak mengenai keluargaku, udah. Kita nggak peduli. Itu hati-hati.
Bapak di tetangga bapak ini ada orang yang kumpul ayam, kumpul bersama tanpa ikatan pernikahan. Oh kebo ya, kampung ayam. Bapak sukanya gede-gede sih kebo gitu ya. Ya, dan itu bapak abaikan, bapak biarkan, udah masing-masing jangan ini, jangan. Bapak juga sebagai RT juga nggak mau menegur, hati-hati loh, hati-hati. Hah? Iya Pak, nggak boleh. Iya, misalkan ada perjudian nih Pak di tempat ini Pak, ada, dan orang orang main judi, Bapak tahu orang main judi di situ, ada orang mau di situ, Bapak diam Pak di situ, tunggu hancurin aja Pak, tunggu hancurin. Ya. Ketika ketidakpedulian itu ya sudah menyebar Pak, ya. Dan ketika kita sudah mengabaikan, masing-masing saja hati-hati Pak, hati-hati. Nah itu tinggal nunggu kehancuran saja Pak, tunggu kehancuran. Makanya sebetulnya semakin banyaknya dai-dai itu Pak ya, ustaz-ustaz yang menyerukan, yang mengingatkan, yang mengajarkan, lalu memilah-milah ini ajaran agama yang benar, ini yang salah. Itu sudah bagian dari kontribusi para dai tadi untuk menjaga keutuhan negeri ini Pak. Iya, itu bagian dari kecintaan kita agar tetap utuhnya negeri ini. Ya. Kenapa? Karena kalau kemaksiatan itu merajalela, dosa itu di mana-mana. Orang yang berilmu diam, nggak menyalahkan, nggak meluruskan doa, itu hanya menunggu waktunya saja Pak. Ya, lihat saja Pak. Nah ini yang menjadi salah satu tanda-tanda dari datangnya hari kiamat. Dan bagaimana Pak? Ya, bagaimana tanda hari kiamat itu yang selanjutnya Pak? Kata begitu Pak. Rasulullah SAW menyatakan, ya taqarrabuz zaman, waktu itu terasa begitu dekat. Sekarang waktu terasa enggak Pak? Tidak Pak. Singkat banget loh Pak. Ini tadi Pak, selesai kajian kita Pak, tidur tahu-tahu azan subuh, ya Pak ya? Azan subuh kita sholat dalam keadaan sedikit ngantuk-ngantuk, gitu kan Pak ya, saya Pak ya. Tahu-tahu pulang ke rumah udah jam 6. Wah, siapkan lagi sepatu kan Pak, siapkan lagi sepeda, jalan-jalan bentar kita ya Pak ya. Tahu-tahu pulang udah 7:30 dan tersedia lagi sarapan nasi uduknya gitu Pak ya. Sarapan kita nasi uduk, keluar kita bentar tahu-tahu zuhur, ya kan Pak? Tahu-tahu zuhur. Ya. Keluar lagi sebentar tahu-tahu asar, tahu-tahu maghrib kan Pak? Nggak terasa Pak, nggak terasa. Itu menunjukkan Pak, ya taqarrabuz zaman, waktu itu semakin dekat. Waktu itu semakin dekat. Ya. Yang berikutnya Pak, wayuk baudul ilm, dan ilmu itu diangkat. Tuh lihat Pak, betapa sekarang Pak orang malas belajar Pak. Iya Pak, orang sekarang udah malas ngaji kan Pak. Iya. Dan ini bukan hanya melanda orang tuanya loh Pak, anak-anaknya juga. Saya dulu waktu masih kecil Pak, sekarang saya 47 Pak. Waktu saya masih kecil dulu Pak, itu saya masih dengar itu Pak, di balik-balik rumah itu ada ibu-ibu baca Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim. Masih ada bapak-bapak yang baca Quran Pak, anak-anak semuanya kelanggar Pak. Masya Allah. Sekarang Pak tuh bapak-bapak ya tiktokan kan Pak, live lagi pada tiktokan. Hai guys, hari ini kita makan ini, gitu Pak. Hari ini kita makan ini guys, gitu Pak. Bapak-bapak, iya. Mama-mamanya drakoran, dracina gitu Pak ya. Iya, iya Pak. Iya. Anak-anaknya entah kemana Pak. Anak-anaknya Mobile Legend kan Pak. Oh begitu. Jadi sudah mulai terangkat ilmu, orang sudah mulai malas belajar Pak. Ya. Makanya sekarang kajian-kajian yang ramai, yang laku itu kajian-kajian yang ngocok perut kan Pak ya. Iya, yang perutnya dikocok sampai begitu pulang langsung mual-mual, langsung mual-mual gitu Pak. Kalau kajian pakai kitab gini, aduh membosankan gitu Pak ya, melelahkan gitu kan Pak. Itu Pak. Nah itu bagian dari terangkatnya ilmu Pak. Wa tadharul fitan, dan tersebarnya fitnah tuh Pak. Tersebarnya fitnah.
Fitnah tersebar. Kenapa? Kenapa fitnah tersebar, Pak? Karena ilmu terangkat. Makanya fitnah tersebar. Ya kan, Pak? Dulu saya masih ingat, Pak, orang itu kalau pakai baju you can see, ya kita langsung bilang apa dia, Pak? Pelacur gitu kan, Pak ya? Iya, dulu ada perempuan, Pak, yang merokok, kita katakan dia pelacur. Lonte itu kita bilang gitu kan, Pak ya? Iya. Sekarang, Pak, perempuan jilbaban, Pak, merokok, biasa, Pak? Biasa. Iya, biasa, Pak. Sekarang, Pak, orang pakai baju you can see, pakai baju itu hanya begini, kata Rasulullah begitu, Pak. Pakai bajunya itu kasiyatun ariyah, berpakaian tapi telanjang. Apa maksudnya, Pak? Hah? Neplak, kayak gitu, ketat ya, Pak ya. Berpakaian tapi semua lengkuk tubuhnya kelihatan. Kelihatan. Itu sekarang orang udah nggak wajar, Pak, biasa. Masya Allah. Dan orang nggak malu, Pak. Nggak malu. Ya. Entah kemana bapaknya, entah kemana suaminya, gitu kan, Pak ya. Kalau suaminya kan harusnya melarang, bapaknya kan harusnya melarang, nggak boleh baju kayak gitu, nak. Awas kamu keluar pakai baju kayak gitu ya. Dalam rumah aja malu kita ngeliatnya kan, Pak. Nah gitu, Pak. Itu Masya Allah. Ya, Pak ya. Itu tersebarnya fitnah. Kenapa orang nggak tahu lagi batasan baik buruk itu, Pak? Sing penting apa, Pak? Tren, itu kan, Pak ya. Iya. Tren, sing penting tren. Itu, Pak. Yang berikutnya, Pak, wayul kasyuh, dan di ini, Pak, dijadikan orang itu apa? Asyuh itu bakhil, Pak. Pelit tingkat demit gitu, Pak. Bin medit. Nah, gitu, Pak. Jadi pelitnya tingkat demit bin medit. Jadi orang itu kalau sudah pelit berarti apa dia, Pak? Apa, Pak? Cinta harta kan, Pak? Iya. Apa kata Allah? Wa yuhibbunal mala hubban jamma. Di surah Al-Fajr Allah katakan mereka cinta terhadap harta itu dengan secinta-cintanya. Yahsabuna anna malahu akhlada. Mereka menyangka bahwasanya harta ini akan mengekalkan mereka. Makanya mereka itu pelit banget. Itu Pak. Dan sekarang, Pak, Masya Allah, ya, orang sekarang untuk menginfakkan hartanya, mewakafkan hartanya, itu berat, Pak, pelit banget, Pak. Ya, wayak surul jahr, dan banyak terjadi pembunuhan tuh, Pak. Ini akibatnya, Pak. Ketika ilmu itu terangkat, Pak, ya, Pak ya, orang nggak malu-malu mengerjakan maksiat. Orang menjadi bakhil, menjadi pelit, dan banyak terjadi pembunuhan, Pak. Banyak terjadi pertumpahan darah, Pak. Lihat, Pak, sekarang hanya gara parkiran 2000 orang bunuh-bunuhan ya, Pak ya. Sampai begitu, uang 2000 loh, Pak. Hanya gara uang 2000, nyawa itu melayang, Pak. Iya. Hah? Iya, emosi sesaat. Saya baca di Kalimantan, Pak, hanya karena diejek gini, Pak. Mau ngaji dijegat, dibunuh, digorok lehernya, Pak. Anak-anak itu, Pak. Umur 15 tahun. Cuma karena ejek-ejekan gini-gini doang, Pak. Ya, fuck you, disembelih, Pak. Iya. Kok macamnya mudah banget bunuh orang itu. Ya, Pak ya. Mudah banget. Ya. Nah ini, Pak, ini semuanya berawal dari apa? Dari terangkatnya ilmu, tersebarnya kebodohan. Orang itu kalau udah bodoh, Pak, nggak takut dosa. Orang itu kalau udah bodoh, Pak, harta ini begitu. Saya kadang-kadang berpikir ini, Pak, orang yang korupsi sampai 1.000 triliun, 1.000 triliun itu, Pak. 1 triliun itu berapa miliar, Pak? 1.000 miliar. 1 miliar itu berapa juta, Pak? 1.000 juta, Pak. 1.000 juta, ya Allah. Ini sampai korupsi 1.000 triliun, Pak. Ya Allah, ya Allah. Iya, Pak ya. Hah? Iya, aduh, tuh, Pak. Ditumpahkan ke sini kebanjiran uang kita, Pak. Kebanjiran uang, Pak. Iya, 1.000 juta itu 1 miliar. Ya, Pak ya. 1.000 miliar itu 1 triliun. Ini dia 1.000 triliun, Pak. Berarti 1 kuadrannya, Pak ya. 1 kuadran. Korupsinya sampai seperti itu, Pak. Saya kadang-kadang berpikir, itu uangnya buat apa ya? Ya kan, Pak?
Buat apa dengan uang sebanyak itu, Pak? Iya, emang mau buat apa, Pak? Mau beli mobil semuanya cuma satu yang kita naikin apa ya? Bapak punya 3 mobil, Pak. Emang 3-3-nya Bapak naikin, Pak? Satu doang kan, Pak? Satu doang, yang 2-nya parkir kan, Pak? Parkir. Iya, Bapak punya rumah besar sampai seluas hutan rumah Bapak, Pak. Seberapa yang Bapak tidurin? Begitu, Pak. Mati juga gak dibawa itu uang kan, Pak? Dibawa nggak, Pak? Enggak. Saya pikir untuk apa ya uang sebanyak itu? Ya karena saya miskin kali, Pak, yang kayak saya seperti itu gitu, Pak ya. Karena kita juga nggak ada uang kayak gitu, Pak ya. Tapi saya pikir seperti itu, buat apa sih ya uang sebanyak itu? Betapa banyak hak-hak orang yang mereka rampas. Masya Allah, Pak. Saya ingat uang sebanyak itu buat apa? Ya, buat apa? Ya, Pak ya. Nah, itu karena apa? Karena kebodohan, nggak tahu arti harta itu. Ya, Pak ya. Harta itu, Pak, uang kita ini, Pak, ini 2 nanti pertanyaannya, Pak. Min aina tasabat? Dari mana kamu dapatkan harta ini? Ditanya, Pak. Dari mananya? Ditanya. Ketika dari mananya selamat, Pak, ya. Kemananya ditanya lagi, Pak. Kemana uang itu dihabiskan? Ditanya, Pak. Jadi masuknya ditanya, keluarnya ditanya. Masuknya selamat, keluarnya, Pak. Kalau masuknya nggak selamat, keluarnya pasti nggak selamat, Pak. Nggak mungkin ada orang kayak apa katanya Robin Hood itu, Pak. Bohong itu, Pak. Atau kalau di Indonesia siapa, Pak? Si Pitung. Bapak orang kenal pahlawan Indonesia ya? Si Pitung, Pak. Si Pitung itu kan merampok orang-orang kaya, dikembalikan kepada orang-orang miskin gitu, Pak. Itu gak diterima, gak sah, Pak. Gak sah. Kenapa? Ya, karena kata Rasulullah, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyib. Allah itu zat yang maha baik, gak menerima kecuali yang baik-baik. Ini uang dari hasil rampok, Pak. Tidak akan ada nilainya itu. Tidak akan ada ganjarannya. Coba, jadi dari mananya ditanya, kemana aja ditanya. Untuk urusan harta. Tapi orang, Masya Allah, Pak. Nah ini, Pak ya, ini semuanya akibat dari terangkatnya ilmu, tersebarnya kebodohan, ya, kebodohan, sehingga orang gak bisa mendudukkan, Pak, hakikatnya harta itu apa sih? Ini kan hanya sekedar wasilah, jalan untuk meraih surga, wasilah untuk mendapatkan surga. Dan ini menjadi menjadi apa, Pak? Menjadi pertukaran gitu, Pak. Pertukaran kita ya, untuk mendapatkan nikmat yang kekal dan abadi. Kekal dan abadi. Nah, yang berikutnya, Pak, fitnah akhir zaman yang berikutnya, Pak, adalah intisyaruz zina, tersebarnya perzinahan. Itu, Pak, tersebarnya perzinahan. Dan zina itu, ya, Pak ya, bukan hanya sekedar zina hubungan badan, Pak. Sekarang zina itu ya mudah sekali ada di hadapannya, Pak ya. Zina apa, Pak? Zina mata ini, Pak. Kita kadang-kadang repot mau jaga mata kita ini, Pak ya. Kata Allah kan begitu, kullil mu'minina yaghduna min absarihim. Katakan kepada laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menundukkan pandangan mereka. Kita tundukkan pandangan kita, tertabrak kita kendaraan orang, kan, Pak ya? Ya kan, Pak? Disuruh kita tundukkan pandangan, Pak. Ya, tapi kita tundukkan pandangan, entah kemana jalannya motor itu, kan, Pak? Begitu kita angkatkan, maksiat ada di hadapan. Ya kan, Pak? Zina mata. Masya Allah, zina mata. Dan ini pun menjadi salah satu ya tanda-tanda akhir zaman. Kata Rasulullah gini, Pak. Kalau Rasulullah SAW bersabda dari Nabi Muhammad SAW, inna min asyratis sa'ah, termasuk dari tanda-tanda akhir zaman, fitnah akhir zaman adalah yadharu zina, tersebarnya perzinahan. Sekarang, Pak, ada orang wanita, Pak, punya anak, nggak ada suaminya, bangga, Pak. Ada sekarang, Pak, wanita hamil dengan laki-laki yang tidak ada ikatannya, Pak.
fine saja Pak. Ya Pak ya. Iya. Ada orang yang komentar, jangan urusan orang, urusanmu. Gitu Pak. Ya. Masya Allah Pak. Bahkan ada sekarang Pak, ada Pak, dipamerin Pak. Ya. Ini guys, ya teman kumpul ke buku, pamer Pak, bangga Pak. Saya kadang-kadang berpikir, bagaimana ya generasi 10 tahun yang akan datang Pak. Anak-anak kita gimana ya Pak ya? Mereka akan menganggap hal seperti itu wajar, itu normal, hal yang menjadi hak hajasi, ya kan Pak? Ya. Udahlah masing-masing, aduh ya Allah Pak. Pak ya, ini hal yang sangat mengerikan sekali Pak, hal yang sangat mengerikan sekali ya. Ya. Tersebarnya zina Pak. Ini Pak. Yang berikutnya Pak, kata Rasulullah SAW, wa yabqa syirarun nasi, nanti manusia yang tersisa di akhir zaman Pak, di akhir zaman Pak, akan tersisa nanti manusia di akhir zaman ini manusia yang paling jelek, manusia yang paling buruk. Bagaimana kejelekan mereka Pak? Kejelekan mereka kata Rasulullah SAW, ya Pak ya, kejelekan mereka hatta yaquma rajulu ilal mar'ati ya fayaftashiruha fit thariq, sampai ada seorang laki-laki ya, seorang laki-laki berzina dengan seorang wanita di pinggir jalan Pak. Kayak kambing aja ya Pak ya. Iya. Dan ini sudah ada undang-undangnya Pak. Di mana Pak? Di Belanda Pak. Sudah disahkan. Boleh orang berzina di mana saja, mau di taman, di pinggir jalan, tidak ada ya batasan. Siapa yang melarang ditangkap. Karena itu merupakan hak ajasi. Di Belanda Pak. Makanya mau jangan pindah ke Belanda ya Pak ya. Udah Indonesia Pak. Iya Pak. Udah ada undang-undangnya Pak. Disahkan. Ini ternyata Pak, ini akhir zaman betul Pak. Mereka ini manusia seperti itu Pak. Ya, jadi sudah nggak tahu malu lagi Pak. Ya. Mereka sudah fitorik berzinahnya di pinggir jalan, ya Pak. Fayakunu khiyaruhum yauma idzin, manusia yang paling baik di waktu itu Pak. Ini manusia yang paling baik nih Pak. Manusia yang paling baik waktu itu mayyakul, siapa di antara mereka yang berkata lau waraituha wara'a hadzal ahid. Duhai seandainya mereka mengerjakannya di balik tembok ini. Gitu Pak. Itu yang paling baik loh Pak. Yang paling baik itu ngomong, kenapa nggak dibalik tembok sih? Itu yang paling baik Pak. Ya Masya Allah. Itu manusia akhir zaman ya. Sudah tidak tahu malu lagi. Sudah nggak tahu malu lagi. Nah ini Pak menjadi juga salah satu tanda fitnah akhir zaman. Makanya sekarang jaga keluarga Pak, jaga anak kita Pak, ya keponakan kita Pak dari hal yang demikian. Ya. Sekarang ibu-ibu alasan karena cuma mau sehat Pak, pakai baju ketat kurang ketat, joget apa Pak? Joget senam zumba. Iya kan Pak? Dan itu di online kan? Hah? Wah, gue pasti lihat ini berarti. Oh, pelatih. Iya Pak. Hanya untuk alasan katanya mau sehat Pak. Aduh. Dan bajunya harus ketat. Iya, goyangannya, aduh Pak. Kita malu melihatnya Pak. Malu. Saya malu Pak. Tahu Bapak gimana? Kira-kira Bapak? Belum lihat. Ada di kaca kita tahu Pak. Itu itu Pak ya. Ini hal yang sangat ini sekali Pak. Iya. Yang berikutnya Pak, intisyaru riba, tersebarnya riba. Nah, ini riba. Ya riba hal yang sudah dianggap biasa. Ya, hal yang dianggap biasa. Ini pun termasuk dari tanda itu Pak. Kata begini Pak, la ya'tiyanna 'ala nasi zaman, akan datang satu zaman
satu zaman kepada manusia Pak, la yubalil mar'u, yang mana pada waktu itu orang-orang udah gak peduli lagi min aina akhadal mal, dari mana ia mendapatkan harta ini. Amin halalin, amin haram, apakah dari jalan yang halal atau dari jalan yang haram, udah gak peduli Pak. Sampai-sampai ada quote-nya Pak, ada quote, apa quote-nya Pak? Yang haram aja susah, apalagi yang halal, gitu kan teman. Yang haram saja berebut, apalagi yang halal, itu Pak. Jadi udah gak peduli lagi Pak, nggak peduli apakah ini dari jalan yang haram atau dari jalan yang halal, nggak peduli, ya nggak peduli, pokoknya bagaimana dapat harta. Dan ini Pak salah satunya adalah dari jalan riba, kata Rasulullah begitu. Baina yadi sa'id riba, termasuk dari tanda-tanda akhir zaman, fitnah akhir zaman adalah tersebarnya riba, tersebarnya riba. Dan sekarang begitu dimudahkan Pak, untuk punya rumah harus riba, untuk punya mobil harus riba, kalau mau punya ini bisa riba. Oh semuanya digitukan ya Pak, semuanya dimudahkan jalan agar kita terjerat dalam jejaring riba. Tadi baru ada Pak dari BCA nelpon saya, kakek menawari kartu kredit. Nggak riba Pak, bapak beli, nanti kita bayarin di ini Pak, di apa, bapak nanti kita tagih di akhir bulan. Gak riba Pak, gak riba Pak, kok macamnya kan baik banget minjem ini tanpa dapat untungnya Pak ya. Percaya nggak Bapak itu Pak? Dia bayarin dagang apa belian kita tanpa dia ngambil untung. Baik banget Pak ya. Kakak kita aja nggak mau ya Pak ya, adik kita aja nggak mau ini. Ini ada udah baik banget ini kan Pak ya. Nah itu Pak, tersebarnya riba pun termasuk dari bagian fitnah akhir zaman. Masih banyak lagi Pak, ya, masih banyak lagi. Nah ini Pak, yang begini Pak. Nah ini Pak, yang begini Pak, yang terakhir ya. Zakhraful masajid wat tabaha biha. Ini Pak, banyaknya bangunan-bangunan masjid dan mereka saling bermegah-megahan dalam membangunnya. Ini pun tanda-tanda dari kiamat Pak. Jadi masjid itu dihiasi Pak, dihiasi sedemikian rupa, ya Pak ya. Arsitekturnya ini dihiasi sedemikian rupa sampai akhirnya apa Pak? Bermegah-megahan. Ya. Fokusnya hanya apa? Fokusnya hanya bagaimana menghiasi, memoles ini masjid tapi kosong dari jamaahnya Pak. Jadi hanya berbangga-bangga saja Pak. Ya. Saya pernah ada di masjid Pak, membangun menaranya itu Pak habis 100 juta. Buat apa membangun menara segitu gedenya Pak? 500 juta. Ya kan Pak? Dan itu dari mana motif uangnya Pak? Potong jalan Pak. Potong jalan hanya untuk bangun. Ya Allah, saya kadang-kadang marah dulu Pak, kok ada orang lewat jadi macet ya Pak ya, jadi macet kenapa? Separuh dipotong jalan itu Pak, hanya untuk mau bangun menaranya. Yang apakah menaranya tadi dipakai buat sholat? Enggak Pak, dipakai buat sholat itu Pak. Enggak, hanya untuk dipasang, untuk masang ini Pak, masang toanya doang itu Pak, masang toanya doang. Buang gede 500 juta anggarannya. Ini bangun rumah apa orang-orang miskin, kaum duafa ini bisa jadi berapa itu Pak? Nah ini Pak ya, ini kata Rasul begitu Pak. Dalam sebuah hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bersabda, la taqumus sa'ata, tidak akan tegak hari kiamat hatta yatabahan nasu fil masajid, tidak akan tegak hari kiamat sampai manusia bermegah-megahan dalam membangun masjid. Bermegah-megahan, mestinya dibangun megah, besar, mewah, tapi ternyata jamaahnya kosong, sepi, ya, sepi. Dan saya banyak temuin masjid Pak, ya, masjid megah besar ternyata kosong. Saya pernah sholat di arah ke Purwakarta itu Pak, yang masjidnya tidak di pinggir jalan sih, masjidnya masuk Pak.
Di situ Pak, mulutnya besar, ya, luar biasa, tingkat lagi Pak. Ya. Tapi begitu azan nggak ada yang azan Pak. Dan tahu Bapak yang ngandang di situ Pak, kambing yang ngandang Pak, kayak kambing di mana-mana, kayak domba Pak, kayak domba yang bisa duduk, masjid segini besarnya berapa? Saya yakin itu paling nggak, ya MMR itu Pak habisnya Pak. Dan saya lihat ada terbang dari Qatar, Pak, masjid dari Qatar. Tapi sepi Pak. Saya mau ya Allah, masjid segitu besarnya tidak ada isinya. Ya, jadi hanya megah-megahan doang Pak, besar-besaran dengan Pak, besar-besaran dalam membangun masjid. Ya. Padahal bukan itu Pak. Intinya adalah bagaimana jamaahnya itu ramai, masjidnya itu makmur, ya kan Pak? Iya, banyak anak-anak yang ngaji, banyak anak-anak yang belajar, itu yang diinginkan, bukan masalah besar-besaran dalam masjid. Ya, ini mungkin Pak yang bisa kita sampaikan. Insya Allah kita akan ambilkan kesempatan waktu yang akan datang. Selanjutnya mungkin ada pertanyaan, monggo Pak kalau ada yang ditanyakan. Wassalamualaikum poin pentingnya tadi kan ada yang ketidakpedulian ya. Contohnya kalau saat ini di dunia ya, itu kan contoh yang paling nyata dan sampai saat ini kepedulian terhadap Palestina, negara-negara yang besar dan Muslim itu kayaknya kan kurang ya. Malah di Indonesia kayaknya yang negaranya mungkin relatif lebih miskin daripada yang lain-lain, contohnya Arab dan lain-lainnya. Itu kepedulian terhadap Palestina kita lebih peduli daripada yang lebih besar-besar itulah. Yang lebih besar-besar itu kepeduliannya kenapa kok malah lebih kurang terhadap Palestina? Nah, dari sini saya minta pendapat Pak Ustadz bagaimana menganalisa ketidakpedulian ini di dunia, sehingga secara logik aja sebenarnya kalau Israel ke Palestina kan sudah nyata-nyata jelek. Palestina di 2000 sampai seperti itu kan sudah semua mengatakan itu paling Israel yang salah. Tapi apa kita yang menilai itu yang salah atau yang meyakini? Mohon pendapatnya Pak Ustadz. Sebetulnya negara-negara Islam itu peduli Pak, sangat peduli sekali. Ada OPI namanya Pak, lembaga organisasi Islam Pak, itu peduli Pak. OPI itu secara tegas sudah menuntut Pak, menuntut bahwasanya ya Palestina itu harus merdeka, gitu. Harus merdeka. Nah, Yahudi itu harus keluar dari tanah Palestina, udah jelas Pak. Ya. Nah, cuma kan kemarin ya Pak, berapa ratus negara yang setuju Palestina itu merdeka. Tapi kan ditolak kan Pak? Hah? Diveto kan Pak sama Amerika? Pada Rusia dukung, pada Cina dukung, tapi diveto di PBB. Gimana Pak? Dunia peduli Pak, nggak ada. Dunia nggak ada menutup mata Pak, semuanya peduli. Cuman ya itu sekarang yang lagi pegang kekuatan, punya kendali itu orang-orang Yahudi Pak. Ya, di PBB itu nggak bisa. Presiden Max apa itu Pak? Kolombia ya Pak ya, itu sudah terang-terangan Pak, itu negara kafir Pak. Apalagi kan kalau negara Muslim jangan tanya Pak. Negara Muslim Arab Saudi itu paling peduli Pak. Di Saudi itu Pak, ini cuma tidak karena media yang megang mereka ya Pak ya, kan tidak terekspos. Di Saudi itu Pak, pemerintah Saudi itu menyiapkan berapa ratus hektar, dibangunkan perumahan itu untuk orang-orang Palestina Pak, dibangunkan, dan itu tidak terekspos. Dan Saudi itu Pak, Raja Salman sekarang itu Pak, Raja Salman itu pernah perang Pak, pernah jadi pasukan berperang ke sana Pak, perang. Dan dulu Raja Fahad Pak, ya Raja Fahad itu kan dibunuh waktu itu ketika dia mau ini, yang bunuh siapa kan Pak? Keponakannya kan Pak? Raja Faisal. Oh Raja Faisal Pak. Raja Faisal dibunuh sama keponakannya Pak, yang keponakannya baru pulang dari Amerika, dibunuh. Dia datang, dia peluk karena keponakan sama ketemu, ternyata bunuh. Itu waktu itu Raja Faisal mau ngapain Pak?
pasukannya bawa perang sama ini Pak. Jadi sampai sekarang Pak, sampai sekarang pangeran Muhammad itu Pak, Muhammad bin Salman itu Pak, bahkan beliau itu dengan ini ya, yang pertama tidak membuka kerjasama dengan Israel, dan beliau Pak tidak akan pernah mengakui Israel itu sebagai sebuah negara sebelum Palestina merdeka. Oh itu jelas Pak. Cuman beritanya berita bahasa Arab sih Pak, bahasa Arab. Maka ada sih berita ini Pak di Saudi Indonesia ada Pak, Saudi Indonesia itu ada Pak, itu dijelaskan semua Pak. Bagaimana peran serta Arab Saudi itu, ya Arab Saudi itu dalam rangka untuk mendukung membela rakyat Palestina. Itu dari zaman Raja Faisal Pak, dari zaman Raja Malik bin Fahad, dari zaman rajanya Abdul Aziz sampai Raja Salman sekarang. Raja Salman sekarang prajurit Pak, prajurit pasukan tuh Pak, ke Solo perang. Jadi sangat peduli sekali Pak. Cuman ya begitu, sekarang mereka pegang kendali kan Pak. Mereka sekarang lagi pegang ekonomi, kendali ekonomi. Ya. Makanya PBB itu kan hanya sekedar perpanjangan tangan mereka Pak. Ya, kan ada 5 negara yang pegang veto kan Pak. Amerika, Cina, Rusia, Prancis sama Inggris. Ini 4 setuju Pak. Amerika nggak setuju. Jadi nggak Pak? Nggak jadi. Tunggu Pak. Nanti Amerika setuju, ya Cina setuju, Rusia setuju, Inggris setuju, Prancis nggak setuju. Nggak jadi. Jadi itu akal-akalan mereka saja tuh Pak. Veto itu akal-akalan mereka saja. Kan itu yang dulu jadi alasan Presiden Soekarno keluar dari PBB kan Pak. Ini mah akal-akalan mereka doang ini. Oke aja nggak mampu. Oh, kalau misalnya ada yang berpendapat, kenapa rakyat negara-negara Islam itu nggak bersatu saja, semuanya bersatu menyerang ini? Ya kita sekarang negara Islam itu kan Pak, mereka itu juga terkotak-kotak Pak, terkotak-kotak. Yang terkotak-kotak ini bagian dari salah satu apa? Bagian dari salah satu politik adu domba mereka, ya, adu domba mereka. Ya, sehingga apa? Siapa yang nanti berani, ya dipecah belah negara itu Pak. Jadi didatangkan, di provokatornya datangkan nanti orang yang ini kan. Jadi sekarang makanya ya hanya banyak berdoa saja lah sekarang. Ya, hanya itu saja sekarang, banyak berdoa. Dan nanti Pak, ini ada di sisi pembahasannya Pak. Ya salah satu akhir zaman nanti adalah ketika orang-orang Yahudi itu sudah mulai diperangi. Itu nanti akan bangkit Pak, manusia, semua manusia akan bangkit untuk memerangi orang-orang Yahudi. Tapi nanti di akhir zaman itu, di akhir zaman. Nah kalau sekarang ini ya kita masih banyak yang bodoh loh Pak, masih banyak yang bodoh. Ya. Kita sekarang masih banyak yang belum ngerti. Ya, sehingga ya beginilah jadinya. Salat subuhnya belum seperti salat Jumat. Gimana Pak? Salat subuhnya belum seperti salat Jumat. Itu salah satu kata orang Yahudi Pak. Orang ini pernah ngomong Pak, betul kami nanti di akhir zaman akan kalian kalahkan. Betul. Ada orang Yahudi ngomong itu Pak. Kami nanti di akhir zaman akan kalian kalahkan. Iya. Kapan nanti? Kapan itu? Ketika sholat subuh kalian sudah seperti sholat Jumat kalian. Maka pada waktu kami sudah kalah. Maksudnya Pak, kalau sudah sholat subuhnya seperti sholat Jumat, itu maksudnya apa Pak? Iya, orangnya udah soleh-soleh, berarti sudah tahu halal dan haram, sudah tahu perintah Allah, ya kan Pak? Iya, semuanya sudah berilmu, sudah taat semuanya Pak. Begitu baru. Ya kalau sekarang sholat Jumat, sholat subuh kita, ya, ini tadi sholat itu berapa sab tadi ini Pak? Sampai lantai 2 kan Pak? Ya di sholat subuh Pak, 1 sab doang Pak. 2 sab kan? 2 sab. 2 sab ya Pak ya. 2 sab. Ya ini ada. Ya orang ini ada. Iya Pak. Nah ini menunjukkan kita masih jauh dari agama. Ya. Rasulullah SAW bersabda seperti ini Pak. Iya.
kalian ini kata Rasulullah akan seperti buih, terombang-ambing Pak, dipecah belahkan Pak. Ya. Dan keterhinaan ini Pak tidak akan pernah kembali hatta tarji'a ila dinikum, sampai kalian kembali kepada agama kalian. Itu Pak. Jadi kalau mau terangkat keterhinaan ini Pak, Islam kembali mulia, kembali disegani Pak, maka jalan satu-satunya kembali belajar agama. Kembali belajar agama. Dan salah satu tanda-tanda kebangkitan Islam itu Pak, kapan Pak? Ketika kita sudah mulai menerapkan bahasa Arab Pak. Itu kata Al-Imam Ibnu Taimiyah Pak. Al-Imam Ibnu Taimiyah katakan tanda-tanda kebangkitan Islam itu adalah ketika kita sudah menggunakan bahasa Arab. Itu Pak. Karena bahasa Arab adalah bahasa persatuan orang Islam. Ya. Enggak terima kerja. Hah? Enggak terima kerja. Pak, kenapa Pak? Kata Al-Imam Ibnu Taimiyah orang apa? Tanda-tanda kebangkitan Islam itu adalah ketika orang sudah pakai bahasa Arab. Kenapa Pak? Karena kalau orang sudah pakai bahasa Arab berarti bacaan Al-Quran itu paham dia artinya kan Pak? Ngerti dia maknanya Pak. Ngerti dia maknanya surat Allahu Akbar, imam yang baca ayat apa dia tahu maknanya Pak. Tahu dia maknanya. Innal muttaqina mafaza, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu mereka akan mendapatkan kemenangan kata Allah. Hadaiqa wa a'naba, nanti mereka akan diberikan kebun-kebun, ya kebun-kebun. Kita kalau paham artinya atau kita bahasa Arab Pak, tadi imam kita baca seperti itu Pak, kita ngerti artinya Pak. Akhirnya kita terharap Pak. Kalau sekarang bahasa Arab juga contohnya Assalamualaikum. Apa ya? Iya Pak. Kacau ya. Saya umroh Pak, umroh Ramadan Pak. Waktu itu dari Singapura ke Uni Emirat Arab ke Abu Dhabi. Abu Dhabi kan negara Arab ya Pak ya. Saya pikir bahasa Arab lah gitu Pak ya. Ternyata bahasa Inggris semua Pak. Pelayan tokonya, dia apa bahasa Inggris semuanya Pak. Nggak ada lagi bahasa Arab loh. Saya pikir negeri Arab saja sudah tidak berbahasa Arab. Iya Pak. Mending bahasa iya Pak. Bahasa supir taksinya sampai semuanya bahasa Inggris Pak. Banyak turis Pak. Hah? Banyak turis. Karena banyak turis kan ya. Sampai Bali sama. Itu Pak. Itu Pak. Jadi ya wajarlah kita terhina seperti ini Pak ya. Ya, ini kita awal dari kita Pak, mulai kita Pak, yuk belajar agama yang benar biar kita tahu mana yang Allah Subhanahu wa taala ridhoin, mana yang Allah sudah murkai. Sehingga di atas keriduannya kita berjalan, di atas kemurkaannya kita menjauh. Dan mudah-mudahan kita istiqomah sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala panggil kita dengan katakan hambaku saatnya pulang. Mudah-mudahan kita pulang menghadapnya dengan penuh keimanan dan mudah-mudahan kita pulang menghadapnya dalam keadaan husnul khatimah insyaallah. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin ya Rabbal alamin. Ini mungkin Pak yang kita sampaikan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.